Irama Live Talk, Irama Live Talk. 88,5 Irama FM Purworejo, top lagunya pasti infonya. Selamat pagi, apa kabar untuk pendengar dimanapun berada ya, masih barengan Ayu di kesempatan pagi hari ini 2 September 2020. Dan kali ini temani Anda, aktivitas Anda, kita membawakan acara topik kita di Irama Live Talk ya, bersama Din PPKP. Dan sudah ada narasumber kita yang sudah hadir di studio Irama FM. Ada Ibu Siti Kurniatun SP selaku penyuluh pertanian ya. Untuk Anda silakan yang ingin bergabung boleh sekali di line teleponnya di 02753214446 dan juga SMS online serta WhatsApp-nya di 081392696815. Ya, sebelum ke pembahasan kita sapa dulu narasumber kita yang sudah hadir, Ibu Siti Kurniatun SP. Selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi, alhamdulillah sehat, baik-baik aja sehingga pada hari ini Rabu pertama di bulan September saya bisa bertemu lagi dengan para petani peternak yang ada di Kabupaten Purworejo, terutama dengan Mbak Ayu ini. Oke, pastinya semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan pendengar juga masih keadaan baik-baik saja dan juga bahagia pastinya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bisa di line telepon juga SMS online serta WhatsApp-nya. Kita akan mengangkat tema di mana tema tersebut adalah pemanfaatan limbah pertanian sebagai pakan ternak. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan ini, untuk limbah sendiri definisinya apa sih? Ya. Di sini memang kami mengambil pemanfaatan limbah pertanian sebagai pakan ternak karena memang limbah pertanian ini adalah sisa-sisa dari hasil pertanian yang mana hasil-hasil pertanian itu yang seandainya itu tanaman padi, kita ambil padinya kemudian batangnya dan sampai ke tanamannya ini kan biasanya kurang dipakai. Lah ini yang dinamakan limbah. Padahal di pertanian ini sangat banyak sekali limbah-limbah pertanian yang bisa kita manfaatkan sebagai pakan ternak. Karena memang kita beternak itu harapannya kita mengeluarkan biaya yang sedikit, tetapi dengan hasil dan produktivitas yang tinggi. Nah, di sini memang untuk limbah-limbah pertanian ini bisa kita manfaatkan untuk pakan ternak karena harganya relatif lebih rendah dibandingkan dengan bahan pakan yang lainnya. Kemudian harganya pun bisa terjangkau oleh petani peternak dan bisa kita manfaatkan dengan metode olahan yang mana pakan ternak tersebut bisa kita gunakan tidak hanya pada saat itu juga, tetapi bisa kita gunakan untuk lain waktu dengan cara kita mengolahnya agar hasil dari limbah pertanian tersebut bisa kita manfaatkan sepenuhnya untuk pakan ternak. Oke, nah ini tujuan ataupun manfaat yang utama mungkin dari limbah sendiri untuk pakan ternak itu seperti apa? Ya, karena gini Mbaknya, dari limbah pertanian itu sebetulnya masih banyak sekali kandungan-kandungan yang ada di dalamnya dan itu pun sangat diperlukan oleh ternak, baik untuk perkembangan maupun untuk reproduksi maupun untuk yang lainnya. Jadi semua makhluk hidup itu kan perlu gizi ya, perlu gizi, apalagi di sini juga ternak yang mana ternak ini tujuan kita pelihara adalah untuk diambil hasilnya, baik itu mau diambil anaknya ataupun mungkin diambil dagingnya. Sehingga kalau kita mau mendapatkan hasil yang maksimal, mestinya kita juga membutuhkan pakan yang baik, baik kualitas maupun kuantitasnya. Karena pakan di sini merupakan bahan pokok untuk pemeliharaan ternak ini, dan di sini akan membutuhkan membutuhkan biaya yang paling tinggi untuk pakan ini lah. Sehingga kalau kita memberikan pakan ini dari limbah pertanian, insya Allah biaya yang kita keluarkan itu tidak setinggi kalau kita hanya memberikan pakan-pakan yang memang itu khusus untuk ternak seperti konsentrat
kita harus beli, kemudian hijauannya kita harus beli, itu mestinya harganya lebih mahal. Tetapi kalau kita bisa memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita, karena limbah pertanian ini banyak sekali, baik itu dari tanaman padi, tanaman kacang maupun yang lain yang bisa kita manfaatkan untuk ternak dan bisa kita kelola, bisa kita olah menjadi olahan pakan yang nantinya ternak itu tetap mau makan dan nilai gizinya juga tidak berkurang, sehingga hasil-hasil dari limbah pertanian itu bisa kita manfaatkan secara maksimal. Oke, pastinya ekonomis, murah, terjangkau. Ini betul, Mbak. Khusus untuk kemampuan peternak ya. Betul. Penting juga. Nah, untuk negara sendiri di Indonesia mungkin ini tersedia limbah pertanian yang dapat dimanfaatkan sehingga dapat mengurangi mungkin ya devisi negara dan lain sebagainya gitu ya. Nah, untuk usaha ternak memang semakin berkembang ya, menurut ketersediaan pakan yang cukup baik. Nah, adapun limbah pertanian yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak, itu seperti apa saja yang menurut limbah pertanian? Ya. Ini banyak sekali ya, Mbak. Contohnya saja kalau kita di Purworejo, khususnya di Purworejo ini memang banyak sekali limbah-limbah yang bisa kita manfaatkan. Di antaranya adalah kalau yang sekarang masih rame-ramenya panen ini adalah padi. Padi itu jerami bisa kita manfaatkan, ya, bisa kita manfaatkan untuk pakan ternak, walaupun jerami itu sudah kering pun bisa kita manfaatkan, bisa kita kelola bagaimana agar jerami itu bisa tetap bisa dicerna oleh ternak. Nah, ini ada cara-cara untuk membuat jerami itu bisa lebih mudah dicerna oleh ternak. Misalkan kita menambahkan air garam atau mungkin kita menambahkan tetes tebu. Ini akan meningkatkan daya cerna jerami tersebut, karena pada saat jerami itu sudah kering, otomatis serat kasarnya akan lebih tinggi. Jadi kalau kita tambahkan garam ataupun mungkin tetes tebu, ini akan menambah daya cerna. Jadi daya cernanya lebih tinggi dibanding tidak diberikan itu. Kemudian di samping itu juga dari limbah padi ini kita bisa mendapatkan bekatul sebagai konsentratnya. Itu juga seperti itu. Jadi masih banyak yang bisa kita manfaatkan. Itu dari padi. Kemudian ada juga yang saat ini masih banyak panenan ini juga dari jagung. Jagung ini juga bisa kita manfaatkan. Misalkan dari penggilingannya pun kita bisa memanfaatkan dedak jagungnya untuk tambahan konsentrat. Walaupun kita memberikan konsentrat itu tidak hanya misalkan dedak jagung tok, itu juga enggak. Mungkin ada campuran yang lainnya seperti kita campurkan ketela ataupun yang lainnya, biji-bijian yang lain. Itu bisa kita manfaatkan sebagai konsentrat, karena ternak di sini di samping dia butuh hijauan, dia juga butuh konsentrat. Di samping hijauan juga konsentrat. Kalau kita memberikan hijauan, ini pun juga harus cukup, ya, harus cukup. Cukup itu dalam artian kalau kita punya satu ternak dengan berat 100 kilo misalkan, itu pun minimal 10% dari berat badan itu hijauan tercukupi, kemudian masih ditambah dengan sentrat. Nah, hijauan di sini tidak hanya didapatkan dari rumput-rumputan, tetapi juga bisa dari limbah pertanian tadi. Jadi itu tidak harus dari rumput yang masih segar hijau, itu tidak, tetapi rumput-rumput yang masih segar pada saat musim penghujan itu melimpah, itu bisa kita manfaatkan, kita olah sebagai makanan-makanan olahan yang nantinya bisa kita berikan pada ternak dengan warna yang masih tetap hijau dan nilai gizinya pun tetap tidak berubah. Itu dengan penambahan bahan-bahan tertentu. Nah, itu diantaranya yang sekarang itu masih banyak sekali itu limbah padi, limbah jagung. Limbah jagung. Dan biasanya ada yang lebih lagi. Nah, untuk peternak biasanya kan memakai limbah sisa mungkin ya, itu namanya limbah sisa atau apa? Sisa-sisa makanan misalnya untuk ikan yang kita ada sisa-sisa apa, cemplung aja langsung di kolam misalnya, atau itu bagaimana? Ya, itu biasanya kita juga sudah memperkirakan kalau kita memberikan makanan
terhadap ikan, mungkin sisa-sisa kita makan itu bisa kita berikan ya. Tetapi itu kan tetap perlu ada tambahan-tambahan atau ransum tertentu yang bisa membuat ternak, karena kita di sini berbicara tentang ternak, yang bisa membuat ternak itu nyaman, dia berkembang biak dengan baik, kemudian perkembangan tubuhnya juga seimbang dengan umur ternak tersebut, sehingga kita memberikan pakan pun kita juga sesuaikan dengan kualitas mutu pakan yang kita berikan, sehingga makanan yang kita berikan itu dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh ternak tersebut. Jadi seperti halnya kalau di ikan pun ya seperti itu, cuman ransum-ransum tertentu yang bisa diberikan pada pemeliharaan ikan. Seperti ayam, bebek juga ayam, biasanya kan bebek, banyak sekali ya, yang dikasih ya. hanya sisa-sisa makanan kita. Itu sebenarnya untuk kesehatan dan juga dari kan kalau misalnya ayam potong juga perlu juga itu dagingnya sehat atau tidak. Itu bagus tidak sih sebenarnya kalau misalnya kita kasih pakan-pakan yang bekas sisa makanan kita. Ya. Kalau untuk ayam potong itu kan sudah ada ransum tersendiri ya Mbak. Jadi kalau ayam potong itu ini untuk periode starter, ini untuk periode, itu ada periode-periodenya. Kalaupun kita mau memberikan mungkin sisa nasi yang banyak, itu pun juga harus ada perhitungan tertentu, sehingga ransum yang kita berikan itu sudah cukup memenuhi kebutuhan si ayam tersebut. Namun kalau kita memberikan sisa-sisa itu biasanya kita berikan pada ayam-ayam peliharaan kita yang ayam-ayam kampung, itu biasanya kita berikan sisa-sisa nasi, walaupun perlu kita tambahkan mungkin kita campur dengan dedak, atau mungkin kita campur bekatul, dedak bekatul atau dengan hijauannya, karena semua makhluk hidup itu memang butuh gizi yang cukup baik untuk pertumbuhan tubuhnya, untuk reproduksi, dan kemudian untuk produksi, itu kan juga semuanya diperlukan. Sehingga kita harus ingat pada saat pemberian kita yang tadi saya matur, yaitu kualitas dan kuantitas pangan yang kita berikan, sehingga tidak hanya satu macam tetapi beraneka ragam dengan mungkin sisa-sisa hasil pertanian ini kan macamnya banyak sekali, sehingga bisa kita berikan. Mungkin kalau dari kacang tanah ini sisa hasil pertaniannya, ini kandungan proteinnya sangat tinggi lah, ini bisa kita campur dengan yang lain, sehingga sangat beragam sekali, sehingga sisa-sisa hasil produk pertanian itu kalau kita berikan ke ternak itu memang juga sangat bagus dan beragam, nilai gizinya juga tetap insya Allah mencukupi apa yang dibutuhkan oleh si ternak tersebut. Gitu, Oke. Nah, ada tidak sih proses untuk memberikan makan ke ternak, hewan ternak ya, limbah, misalnya limbah apa yang memang memerlukan prosedur tahap-tahapan, misalnya direndam dulu, habis itu didiamkan, habis itu direbus lah dan lain sebagainya. Adakah tidak seperti itu? Ya, sebetulnya banyak. Misalkan kita mau memberikan konsentrat pada ternak sapi misalnya atau kambing, kita mau memberikan bekatul yang dicampur dengan singkong lah, karena singkong ini kan mengandung racun, sehingga pada saat kita mau memberikan pada ternak, walaupun sudah ada campuran bekatul, itu perlu kita rendam dulu agar racunnya hilang, atau mungkin kita rebus sebentar itu untuk menghilangkan racun. Jadi kalaupun kita memberikan produk-produk dari limbah pertanian, itu pun kita juga perlu memperhatikan apa yang akan kita berikan. Misalkan daun singkong itu pun juga mengandung racun, sehingga kalau kita mau memberikan mestinya harus kita layukan terlebih dahulu, atau kita angin-anginkan, baru nanti ketika racunnya sudah hilang itu baru kita berikan, sehingga kita tidak was-was kalau nanti ternak itu keracunan, kecuali kalau memang sudah terbiasa diberikan, itu biasanya sudah kebal. Tetapi kalau pada ternak-ternak tertentu belum terbiasa, itu biasanya dia akan keracunan kalau diberikan makanan-makanan yang
misalkan daun singkong atau singkong yang diberikan secara langsung. Contohnya seperti itu. Oke, seperti kuda, sapi dan lain sebagainya. Mungkin ya kan kita lebih taunya itu dari dedaunan rumput-rumputan ya. Iya. Itu boleh tidak sih kalau misalnya dikasih yang sisa ataupun dari dedak dan lain sebagainya? Bukan sisa Mbak, karena kalau kita memberikan makanan yang sudah basi, walaupun ternak